Dia diam-diam melafalkan ikrar bersama dan telah tiba di istana Tuan Muda. Dia ada di dalam ruang pengasingan. Aku tidak tahu situasinya dan tidak ingin mengganggunya, kata Liu Qingqing saat melihat suaminya. Tidak masalah, dia baru saja selesai memurnikan eliksir dan telah memperoleh bakat tubuh suci. Kesengsaraan surgawi akan segera terjadi. Sambil berbicara, ia mengirimkan pesan ke dalam ruang pengasingan, istriku, cepatlah keluar dari pengasingan itu. Kesengsaraan surgawi sudah dekat. Aku akan membimbingmu melewatinya. Di dalam ruang pengasingan, Wang Yue memejamkan matanya, merasakan perubahan mendadak pada fisik dan tulang akarnya. Tenggelam dalam sensasi ajaib itu. Tiba-tiba, dia mendengar pesan itu. Tuan suami, reaksi pertamanya adalah dia mungkin berhalusinasi, lagi pula, dilihat dari waktunya, hari ini bukanlah hari di mana Lord Husband pulang dari Central State. Namun kemudian, dia merasakan jantungnya berdebar-debar. Mungkinkah itu benar-benar kesengsaraan surgawi? Tak ada waktu baginya untuk berpikir lebih jauh, ia segera mengurungkan niat meneruskan pengasingannya dan setelah satu kali sirkulasi lengkap, ia bergegas keluar dari ruang pengasingan. Benar saja, Lord Husband sudah menunggu di aula besar. Itu benar-benar tuan suami. Mata Wang Yue berbinar gembira, dan secara naluriah dia melangkah maju, berjinjit, dan menciumnya. Bahkan karena perhatiannya terpusat pada tuan suami, dia hampir tidak menyadari Liu Qingqing berdiri di dekatnya. Namun meski dia menyadarinya, dia tidak peduli. Mereka berdua pernah melayani Lord Husband bersama terakhir kali dan tidak lagi peduli dengan rincian ini. Ahem, kesengsaraan surgawi sudah dekat, istriku, cepatlah ikuti aku untuk mencari tempat terbuka, desak Gu Changge, merasakan awan kesengsaraan mulai terbentuk di langit, dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Keluarga Gu memiliki banyak anggota, tentu saja mereka tidak dapat menjalani kesengsaraan di rumah. Kesengsaraan surgawi sudah dekat, apa maksudmu, apakah tuan suami akan menerobos ke alam bijak? Begitu cepat, bagaimana mungkin ini sudah alam pemusnahan tingkat 9? Wang Yue agak terkejut melihat aura alam tingkat ke-9 pada suaminya, tetapi dia tidak mengira kesengsaraan surgawi disebabkan olehnya. Dia pun bingung, mengapa tuan suami tidak menjalani kesengsaraan di negara bagian tengah tetapi malah bergegas kembali. Dan apa yang dimaksud tuan suami dengan perkataannya sebelumnya, apa artinya membawanya melewati masa kesengsaraan? Kesengsaraan surgawi juga dapat membawanya. Mungkinkah ada manfaatnya? Melihat kesalahpahamannya yang total, Gu Changge tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi langsung meraih pergelangan tangannya, melangkah, dan mereka tiba di atas kota utama keluarga Gu. Pandangan sekilas mengungkapkan bahwa di dalam kota utama keluarga Gu, ada banyak pembudidaya di mana-mana, jelas bukan tempat untuk menjalani kesengsaraan. Jadi, dia tinggal melangkah lagi, dan mereka berdua sudah berada di ruang terbuka sekitar 100 mil di luar kota utama keluarga Gu. Dia meraba sekelilingnya, tidak ada aura seorang kultivator, kebanyakan hanya beberapa binatang kecil yang belum membuka kecerdasan rohnya, yang seharusnya tidak menarik perhatian kesengsaraan surgawi. Untuk dianggap ikut campur dalam kesengsaraan surgawi, seseorang setidaknya harus menjadi seorang kultivator. Manusia yang melangkah ke tengah kesengsaraan tidak akan terlalu terpengaruh oleh kesengsaraan, meskipun mereka mungkin terpengaruh oleh kesengsaraan, sentuhan sekecil apapun dapat mengubah mereka menjadi abu. Namun Gu Changge memiliki kemampuan untuk sepenuhnya memperbaiki kesengsaraan surgawi, tidak perlu kesengsaraan itu turun, jadi tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Selama tidak ada petani yang memasuki area itu sudah cukup. Tepat saat dia memikirkan hal itu, dia melihat beberapa sosok berlari ke arah mereka. Di antara mereka ada Guzan dan sekelompok tetua keluarga Gu, semuanya memasang ekspresi penasaran. Ada juga banyak kultivator dari kota yang ingin melihat apa yang terjadi, setiap gerakan Tuan Muda Gu ini dapat menarik perhatian semua orang. Kesengsaraan surgawi sudah dekat, saya meminta semua orang untuk tinggal lebih dari 80 mil. Jika kesengsaraan itu mengunci auramu, aku tidak bisa menyelamatkanmu, Gu Changge tidak punya pilihan selain menggunakan energi spiritualnya untuk membubarkan suaranya sebagai pengingat. Saat suaranya berakhir, beberapa sosok sudah menghentikan langkahnya, sementara yang lain terus maju sedikit lebih jauh. Apa yang baru saja dikatakan Tuan Muda Gu? Sesuatu tentang kesengsaraan surgawi yang sudah dekat. Astaga, benarkah itu? Tidak apa-apa, benar atau tidak, ayo kita mundur. Mereka yang tidak segera bereaksi, terkejut setelah maju beberapa jauh dan buru-buru melarikan diri kembali. Meskipun lingkup kesengsaraan itu kira-kira seluas 30 hingga 50 mil. Namun untuk amannya, dia tetap mengatakan 80 mil. Dan orang-orang itu, demi kehati-hatian, langsung meninggalkan daerah itu dalam jarak 100 mil. Pada saat yang sama, mereka mengisi mata mereka dengan energi spiritual dan melihat dari kejauhan, beberapa tidak begitu percaya bahwa mungkin ada kesengsaraan surgawi di domain utara. Mungkinkah Tuan Muda Gu ingin memanfaatkan kepulangannya ini untuk membuat terobosan ke alam sage? Itu sungguh mengherankan. Ini, apakah Tuan Muda akan menerobos ke alam bijak? Mungkinkah dia secara khusus kembali ke keluarga untuk membuat terobosan? Apakah keluarga itu punya semacam kesempatan?
Sekelompok tetua keluarga Gu saling berpandangan, dengan mata terbelalak dan mata kecil, tidak dapat menebak alasannya. Bahkan kepala keluarga Gu Zan sedikit mengernyitkan alisnya. Dilihat dari jauh, di atas kepala Gu Changge, awan kesengsaraan hitam telah mulai berkumpul, memancarkan aura yang menggetarkan jantung, satu tatapan saja secara naluriah akan menimbulkan rasa takut untuk melarikan diri. Tetapi bahkan jika dia ingin mengatasi kesengsaraan di wilayah utara, perlukah membawa serta gadis Wang Yue itu? Apa yang sedang dia rencanakan untuk dilakukan? Lihatlah cepat, ini benar-benar tampak seperti kesengsaraan surgawi. Yang hitam itu, pasti awan kesengsaraan. Lihat saja sekali, kau bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Seolah-olah menyentuhnya saja bisa mengakibatkan kematian dan kehancuran jalan hidup seseorang. Apakah ini kekuatan langit dan bumi? Tetapi mengapa Tuan Muda Gu perlu membawa putri kecil dari wilayah utara bersamanya untuk melewati kesengsaraan? Tentu saja itu tidak mungkin dilakukan demi kemartiran cinta, bukan? Sekelompok kultivator yang menyaksikan juga merasakan kekuatan mengerikan di dalam awan kesengsaraan, tetapi mereka juga sangat penasaran mengapa dia berdiri di bawah awan kesengsaraan bersama Wang Yue, putri kecil dari wilayah utara. Tak seorang pun percaya bahwa kesengsaraan surgawi ini disebabkan oleh Wang Yue, semua orang menduga serentak bahwa kesengsaraan surgawi itu pasti terjadi karena Tuan Muda Gu hendak menerobos ke alam bijak. Tak lama kemudian, hanya dalam hitungan belasan tarikan napas, awan kesengsaraan sudah menjadi gelisah. Berdiri di bawah kesengsaraan surgawi, Wang Yue merasakan aura yang menindas dan menakutkan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat ke Tuan Jun. Karena partisipasi Gu Changge, kesengsaraan surgawi ini puluhan kali lebih mengerikan daripada apa yang pernah dihadapi Liu Qingqing di Sekte Dingin Surgawi. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dia, yang berada di puncak alam pemusnahan kelas 6, tahan. Bahkan sambaran petir kesengsaraan yang pertama pun akan berakibat fatal. Tuan Jun, mengapa aku harus menanggung kesengsaraan surgawi ini bersamamu? Wang Yue terbata-bata menyampaikan pertanyaannya, tatapannya ke arah Tuan Jun menunjukkan campuran antara ketidakberdayaan dan kesedihan. Inilah kesengsaraanmu, tulang akarmu telah mencapai tubuh suci, yang tak tertahankan oleh langit dan bumi. Tapi jangan khawatir, kamu hanya perlu menonton dengan tenang. Gu Changge menjelaskan dengan santai. Akan tetapi, karena pengaruh kesengsaraan surgawi pada indera ketuhanan, tak seorang pun dapat mendengar apa yang dikatakannya. Apa? Mendengar ini, mata Wang Yue terbelalak bingung. Tetapi kemudian, dia melihat Tuan Jun tiba-tiba melayang ke langit, menuju langsung ke awan kesengsaraan. Tuan Jun, Wang Yue secara naluriah berteriak kaget. Dia tidak mungkin mencari cedera serius hanya untuk membantunya melewati kesengsaraan, bukan? Kekuatan yang dipancarkan oleh kesengsaraan surgawi itu memenuhi dirinya dengan ketakutan luar biasa. Adegan ini, yang disaksikan oleh kerumunan penonton, juga menyebabkan ledakan seru tiba-tiba. Mereka tidak tahu mengapa Tuan Muda Gu tiba-tiba menjadi gila, menyerang langsung ke awan kesengsaraan. Tak lama kemudian, sosok Gu Changge sudah memasuki awan kesengsaraan. Dia segera duduk dan mulai mengedarkan teknik kultivasinya, dan kilatan petir kesengsaraan pertama yang hendak mengembun itu segera tertarik kepadanya dan menghantamnya secara langsung. Para penonton tidak dapat melihat menembus awan kesengsaraan, hanya siluet Tuan Muda Gu yang menyerbu ke dalamnya, lalu seluruh tubuhnya berkelebat dengan kilatan petir yang mengerikan. Telapak tangan Wang Yue berkeringat saat dia menyaksikan, wajahnya penuh kekhawatiran saat dia melihat sosok di dalam awan kesengsaraan. Namun seiring berjalannya waktu, mereka melihat bahwa awan kesengsaraan itu semakin mengecil. Hingga setelah sekitar 15 menit, awan kesengsaraan yang mengerikan itu telah sepenuhnya lenyap ke dalam mulut Gu Changge dengan satu tarikan napas. Tidak ada yang tersisa kecuali dia yang masih berdiri di posisi awal awan kesengsaraan. Semua orang menganga mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Mereka begitu terkejut hingga tidak dapat berkata apa-apa. Ini, apakah Tuan Muda berhasil menembus alam sage begitu saja? Bagaimana dengan 9 kematian dan 1 kehidupan saat melewati masa kesusahan, teror yang luar biasa? Rasanya, Tuan Muda tampaknya memurnikan material surgawi dan harta duniawi dengan sangat mudah. Dan lagi pula, melihat ekspresi wajah Tuan Muda, sepertinya dia agak menyenangkan. Para tetua keluarga Gu menyaksikan kejadian ini, semuanya tercengang. Bab 268, selama beberapa hari berturut-turut, kembali ke negara bagian tengah. Gu Changge berhasil memperbaiki kesengsaraan surgawi, dan tanpa banyak penundaan, dia langsung membawa Wang Yue kembali ke rumah keluarga Gu. Para tetua keluarga Gu, setelah melihat ini, juga kembali satu demi satu. Hanya para kultivator yang menikmati menonton kegembiraan itu yang tersisa, masing-masing berspekulasi apakah Tuan Muda Gu ini telah menerobos ke alam sage. 90% orang percaya bahwa Tuan Muda Gu telah berhasil menembus alam petapa. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menarik kesengsaraan surgawi? Namun, tidak seorang pun dapat mengerti mengapa Tuan Muda Gu membawa serta putri kecil dari wilayah utara selama masa kesusahannya. Bukankah itu risiko yang tidak perlu?
Karena Gu Changge tidak menyembunyikan sedikit pun kesengsaraannya, hal itu dilakukan di bawah pengawasan semua orang. Berita itu akan menyebar ke seluruh domain utara dalam waktu tidak lebih dari 3 hari. Tuan muda, apakah Anda baru saja menerobos ke alam bijak? Mengapa auramu tampak seperti kamu masih di alam pemusnahan tingkat 9? Di dalam rumah keluarga Gu, beberapa tetua kembali ke aula dewan dan melihat sosok tuan muda terlebih dahulu, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan penuh semangat. Jika tuan muda berhasil menembus alam sage, tentu saja itu akan membawa manfaat besar bagi keluarga Gu. Bahkan statusnya di negara bagian tengah kemungkinan akan naik 1 tingkat. Bukan itu. Gu Changge menggelengkan kepalanya pelan, namun kemudian melanjutkan, jika aku berhasil menerobos ke alam sage, aku akan membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun lagi. Kemudian, sudahlah, jangan terlalu ikut campur urusan tuan muda. Kami percaya bahwa tuan muda memiliki pertimbangannya sendiri. Meskipun para tetua penasaran, mereka mengubah kata-katanya, menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Paling lama 1 tahun lagi, keluarga Gu akan bisa pindah ke negara bagian tengah. Hal-hal spesifiknya pasti akan diatur oleh leluhur pada saat itu. Saya, Changge, permisi dulu. Gu Changge membungkuk sedikit kepada kepala keluarga dan menatap ke arah para tetua di sekitarnya sambil berbicara. Jika tuan muda punya instruksi, kirimkan saja pesan. Termasuk kepala keluarga Guzan, semua orang berdiri dan membungkuk, dengan para tetua dengan cepat membuka mulut mereka untuk mengungkapkan bahwa selama tuan muda membutuhkan sesuatu, keluarga Gu akan mencari cara untuk mencapainya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke istana tuan mudanya. Melihat kedua istrinya sudah menunggunya, tentu saja dia tidak ragu sedikit pun dan langsung mengangkat tangannya untuk mengaktifkan area isolasi istana tuan muda. Dia juga dengan santai memasang 2 penghalang isolasi, dan kemudian dia memasuki ruangan bersama istrinya. Selama beberapa hari berturut-turut, Gu Changge tidak dapat menahan rasa kagumnya. Tingkat kultivasi istrinya semakin tinggi dan kekuatan tempurnya juga meningkat secara signifikan. Suamiku, kali ini kamu tidak akan tinggal terlalu lama, kan? Liu Qingqing beristirahat sebentar, memulihkan kekuatannya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sesungguhnya, saya tidak bisa tinggal lama. Namun, tunggulah sedikit lebih lama. Begitu aku berhasil mencapai alam sage, istriku dapat pergi ke Sekte Pedang Negara bagian tengah. Ngomong-ngomong, apakah Yuer sudah memutuskan, apakah akan tetap tinggal di wilayah utara atau pergi ke Sekte Pedang Negara bagian tengah jika sudah waktunya? Gu Changge mengangguk sedikit dan tiba-tiba teringat sesuatu, lalu menoleh untuk bertanya. Saya ingin tinggal di wilayah utara untuk sementara waktu terlebih dahulu, lalu saya akan pergi ke negara bagian tengah untuk mencari Tuan Jun. Wang Yue memiringkan kepalanya untuk berpikir. Dia sekarang sudah sangat dekat untuk mewujudkan mimpinya yang telah lama diidam-idamkan untuk menjadi permaisuri wilayah utara. Meskipun memiliki kesempatan untuk berkultivasi di Tanah Suci Sekte Pedang sangat menggoda, dia tidak terburu-buru untuk saat ini. Setidaknya dia ingin menikmati menjadi permaisuri terlebih dahulu. Tak masalah, dengan bakat tulang akar milikmu saat ini, kecepatan kultivasimu tidak akan jauh berbeda sebelum mencapai kelas 9, baik di negara bagian tengah maupun wilayah utara. Selama masih ada cukup material surgawi dan harta duniawi, bahkan di wilayah utara, kecepatannya mungkin tidak lebih lambat daripada di Tanah Suci negara bagian tengah. Gu Changge berkata sambil tersenyum tipis. Keduanya kini diberkahi bakat tubuh suci, dan hebatnya lagi, tidak seperti dirinya yang membuka 4 laut qi, mereka masing-masing hanya memiliki 1 laut qi. Bahkan di domain utara, kecepatan kultivasi mereka tidak akan lambat. Hanya saja domain utara kekurangan energi spiritual, tetapi mereka dapat mengimbangi kekurangan ini dengan mengandalkan material surgawi dan harta duniawi atau mengonsumsi batu roh dalam jumlah besar. Dia tidak kekurangan sumber daya kultivasi sekarang, dan begitu dia berbicara, Sekte Pedang tidak akan menolak untuk memberikan bantuan dengan sumber daya kultivasi. Kapan Lord Husband berencana kembali ke Central State? Wang Yue berkedip dan bertanya dengan lembut. Dia merasakan bahwa setelah kesengsaraan surgawi berakhir, sepertinya ada kekuatan khusus yang menyelimutinya, sedikit meningkatkan alamnya. Jika dia mengasingkan diri lagi, dia mungkin bisa menerobos ke alam tak terbatas tingkat ke-7 hanya dalam waktu 1 bulan. Awalnya, Tuan Jun berkata bahwa begitu dia berhasil menembus alam tak terbatas tingkat ke-7, dia akan secara pribadi memahkotainya, sehingga dia bisa menjadi permaisuri wilayah utara. Saya akan berangkat ke Central State hari ini. Namun, begitu kau berhasil menembus alam tak terbatas tingkat ke-7, kau hanya perlu memberitahuku dengan token geokomunikasi, dan aku akan kembali. Mungkin saat itu adalah saat yang tepat untuk mengurus pemindahan keluarga Gu ke negara bagian tengah. Gu Changge menjawab dengan santai. Pada saat ini, kedua kesengsaraan surgawi mereka telah berlalu, tetapi di negara bagian tengah, Yuan Yabai belum mengembangkan bakat tubuh sucinya. Dia selalu mencerna sedikit lebih lambat, mungkin karena setiap kali, selain ramuan, dia juga mengonsumsi banyak bahan surgawi dan harta duniawi lainnya.
Akan tetapi, jika memperkirakan waktunya, dia tidak akan jauh lebih lambat, paling lama setengah bulan lagi untuk memurnikan eliksir dan memperoleh bakat tubuh suci. Pada saat itu, kehadirannya juga akan dibutuhkan. Selain itu, sudah waktunya memberi Ming Yue beberapa eliksir dan mengembangkan bakat tubuh suci miliknya juga. Dia merenung dalam benaknya dan memeriksa panelnya saat ini. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 1891. Pemahaman, 1840. Teknik kultivasi, rahasia pengendalian Kaisar Naga, teknik dingin surgawi, teknik Xuan Huang langit dan bumi, teknik Qi ungu ke timur. Alam pemusnahan tahap awal, 25/100. Keterampilan ilahi, dihilangkan. Bakat, transendensi, perlindungan, murid Tao, Fatian Xiangdi, nafas tersembunyi, api naga. Poin atribut, 206.630.000. Melihat kolom root bond-nya, dia masih kurang 109 untuk mencapai tonggak 2000. Dongfang Mingyue dan Yuan Yabai, jika keduanya mencapai angka 500, dia dapat menambahkan 102 lagi. Hanya kekurangan 7 pada root bond, dia akan mampu menembus angka 2000. Setelah berpikir sejenak, dia langsung menukarkannya dengan eliksir. Penukaran, pil tulang akar tingkat ke-6 plus 5, 2 buah, pil pemahaman tingkat ke-6 plus 5, 2 buah, ramuan telah dikeluarkan ke ruang sistem. Total poin atribut yang dikonsumsi, 40 juta. Poin atribut host yang tersisa, 166.633.000. Melihat pertukaran eliksir yang begitu kecil menghabiskan 40 juta poin atribut, bahkan Gu Changge tidak dapat menahan rasa sakit. Setelah mencapai bakat tubuh suci, keinginan untuk terus berkembang sungguh mahal. Artinya, dia bisa berbagi efek peningkatan itu dengan pasangan daoisnya, jika tidak, dengan nilai tulang akar dan pemahaman saat ini, menginginkan peningkatan langsung di masa mendatang akan membutuhkan lebih banyak nol yang ditambahkan. Dengan jentikan tangannya, dia mengeluarkan kotak kayu yang berisi ramuan itu. Selain pil tulang akar dan pil pemahaman yang baru saja ditukar, ada juga pil pencerahan mendadak alam pemurnian kekosongan yang diberikan oleh sistem setiap kali mereka berhasil melakukan terobosan. Kamu harus menghabiskan pil pencerahan mendadak ini setelah aku pergi. Ingatlah untuk menghabiskan semuanya selama kultivasi pintu tertutup ini. Begitu kalian berdua berhasil menembus alam tak terbatas tingkat ke-7, ramuan ini tidak akan efektif lagi. Setelah menyerahkan ramuan itu kepada mereka, dia pun mengingatkan mereka dengan serius. Ah, dipahami. Wang Yue agak terkejut namun terus mengangguk sebagai tanda ia telah memperhatikan. Liu Qingqing menganggukkan kepalanya dalam diam, tidak menyangka bahwa ramuan ajaib milik suaminya, yang dapat memberikan pencerahan tiba-tiba, akan memiliki keterbatasan seperti itu di alam. Akan tetapi, agar dia bisa menerobos ke alam tak terbatas tingkat ke-7, dia masih perlu menjalani kultivasi pintu tertutup selama setengah bulan hingga sebulan, yang mana merupakan waktu yang cukup untuk menghabiskan semua ramuan ini. Setelah berbincang-bincang sebentar, Gu Changge tidak menunjukkan niat untuk tinggal di keluarga Gu lebih lama lagi, dan di bawah pengawalan semua orang, dia mencapai luar kota utama. Aku pergi. Tidak perlu ekspresi seperti itu, aku akan segera kembali. Gu Changge, melihat ekspresi enggan dari istri-istrinya dan ekspresi tegas dari para tetua keluarga Gu, tidak dapat menahan senyum ringan dan berkata. Tanpa menunggu mereka bicara, dia sudah berbalik, melambaikan tangannya, dan dengan satu langkah, menghilang di tempat. Hati-hati dalam segala hal, suamiku, di negara bagian tengah. Liu Qingqing tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju dan berbisik. Wang Yue meraih lengan Qingqing dan memegangnya tanpa berkata apa-apa. Selamat tinggal, Tuan Muda. Para tetua keluarga Gu dan murid-murid yang mengejarnya semuanya membungkuk serentak, sedangkan generasi muda membungkuk dalam-dalam dan berseru dengan suara nyaring. Para petani di kota yang menyaksikan pemandangan ini memperlihatkan ekspresi iri. Tuan Muda Gu ini benar-benar legenda wilayah utara. Menentang surga dan mengubah takdir, kini ia telah menjadi eksistensi yang tak terjangkau oleh siapapun. Kota Kekaisaran. Kaisar wilayah utara mendengarkan laporan dari bawahannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Alam bijak. Ya, seorang sage rilem di usia 20-an. Atau lebih tepatnya, alam sage yang telah diolah selama kurang dari 10 tahun. Dengan munculnya monster seperti itu dari wilayah utara, apa yang bisa kulakukan? Ini adalah kehendak surga, kehendak surga. Kaisar domain utara telah kehilangan semangatnya sepenuhnya. Menyatukan wilayah utara, memerintah keempat penjuru. Jangan bercanda, di hadapan monster seperti itu, dia tidak punya ruang untuk melawan sama sekali. Dia yakin tidak akan lama lagi tahtanya akan lenyap. Kaisar domain utara dengan lembut membelai sandaran tangan singgasana naganya, sambil tersenyum pahit. Sekarang keluarga Gu berada di puncak kekuasaannya, Gu Changge bukan hanya semakin menentang surga, tetapi leluhur keluarga Gu juga telah menerobos ke alam raja sejati. Domain utara, sekarang sudah berubah, tidak lagi dipimpin oleh keluarga kerajaan domain utara, yang dulunya mampu melawan keluarga Gu dan sekte dingin surgawi sendirian.
Keluarga Gu sekarang dapat dengan mudah menumbangkan Sekte Dingin Surgawi dan keluarga kerajaan. Jika keluarga kerajaan domain utara memiliki ibu kota seperti yang dimiliki keluarga Gu sekarang, dia pasti sudah mewujudkan impian menyatukan segalanya sejak lama. Kota Duanbei. Gu Kuang, setelah melihat pesan dari keluarganya, tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Seperti yang diharapkan dari cicitku, sudah berapa lama sejak terakhir kali kita bertemu? Dia sudah berhasil menembus alam sage. Dia jauh lebih kuat dari orang tua ini. Cek, sepertinya aku tidak perlu menyiapkan binatang iblis alam rendah ini untuk cicitku di masa depan, jika dia benar-benar membutuhkannya, dengan kekuatannya saat ini, memasuki tanah tanpa tuan tampaknya lebih tepat. Orang tua ini semakin tidak berguna. Tetapi begitu leluhur memberi perintah, aku juga harus menuju ke negara bagian tengah. Sambil menyimpan token geokomunikasi, Gu Kuang meneguk beberapa teguk besar dari labu anggurnya, wajahnya sedikit memerah, tidak jelas apakah itu karena pengaruh alkohol atau kegembiraan mendengar berita tentang cicitnya. Di sisi lain, Gu Changge berjalan tanpa istirahat dengan kecepatan tetap. Setelah sehari semalam, dia akhirnya kembali dari domain utara ke gerbang Gunung Sekte Pedang Negara bagian tengah. Dengan wilayahku saat ini, butuh waktu sehari semalam hanya untuk bergegas kembali ke sini, sedangkan guru hanya butuh waktu kurang dari 15 menit. Kesenjangannya memang cukup besar. Alam abadi tanah, bagaimanapun juga, memang memiliki karakter abadi, dan tidak lagi sama dengan jenis seorang kultivator. Gu Changge teringat sensasi saat gurunya membawanya melewati kehampaan langsung ke domain utara, dan dia tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Salam, Santo Gu. Di gerbang gunung, para murid, setelah melihat sosoknya, segera menggenggam tangan mereka dan membungkuk dalam-dalam untuk memberi hormat. Bahkan tetua di alam bijak yang bertugas menjaga hari itu pun bergegas maju untuk menyambutnya sambil mengepalkan tangan, pewaris suci. Aku tidak melihat sang pewaris suci pergi sebelumnya, bagaimana mungkin kamu kembali dari luar? Sang tetua bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia bertugas menjaga gerbang gunung selama sebulan dan tidak melihat Gu Changge pergi. Guru membawaku kembali ke domain utara tanpa melewati gerbang gunung. Gu Changge menjawab sambil tertawa kecil dan mengepalkan tangan. Jadi begitu, saya hanya ingin tahu saja, Sein Heir. Sang tetua mengangguk pelan dan segera minggir sambil memberi isyarat sebuah undangan. Para murid juga berdiri berjajar di samping, mengantar Gu Changge ke gerbang gunung dengan tatapan penuh hormat. Sekarang, saat dia kembali memasuki gerbang Sekte Pedang, dia tidak lagi merasakan keterkejutan yang sama seperti pertama kali. Tak lama kemudian, dia kembali ke area utama Gunung Pedang. Akan tetapi, dia tidak langsung menuju ke kediamannya sendiri, melainkan masuk lebih jauh ke area inti Gunung Pedang. Tak lama kemudian, ia melihat sesosok tubuh duduk bersila, bermeditasi dengan mata terpejam. Guru, Gu Changge melangkah maju dan membungkuk dengan tangan terkatup. Kamu kembali. Apakah Anda menemui masalah? Lupakan saja, tidak mungkin kau akan mendapat masalah, dengan kekuatanmu sekarang, kau bisa menjungkir balikkan wilayah utara. Siapa yang mungkin bisa menyusahkanmu? Ye King perlahan membuka matanya dan bertanya dengan santai. Akan tetapi, begitu dia selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya, merasa bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Beritahu saya, bagaimana keadaan gadis muda itu? Jika aku tidak salah, bakat tulang akarnya telah melampaui tubuh Dao ekstrim. Itu memiliki bakat tubuh suci yang sama seperti milikmu. Tidak, bukan itu juga. Dibandingkan denganmu, dia masih punya jalan panjang. Dengan tulang akarmu, jika seseorang memotong salah satu lenganmu, mereka dapat memurnikannya menjadi harta karun ajaib tingkat surgawi tanpa banyak bantuan. Seolah-olah Anda adalah harta karun ajaib yang berjalan. Kembali di domain utara, di tengah banyaknya penonton, dia tidak bertanya lebih jauh, tetapi sekarang setelah Gu Changge kembali, rasa ingin tahunya menguasainya. Dia tahu efek dari eliksir, karena pernah meminumnya sendiri. Eliksirnya memang luar biasa, tidak menimbulkan perlawanan apapun dan terus meningkatkan root bond. Namun demikian, untuk menempa bakat tubuh suci, berapa banyak eliksir yang dibutuhkan? Mengambil dirinya sendiri sebagai contoh, berdasarkan ramuan yang diberikan Gu Changge sebelumnya, dibutuhkan setidaknya 10.000 untuk menempa bakat tubuh suci. Mungkinkah Gu Changge telah menyiapkan puluhan ribu ramuan dengan kualitas yang sama untuk istrinya juga? Sebenarnya, tidak ada ramuan lain yang digunakan. Istri saya hanya meminum ramuan yang sama dengan yang saya minum. Namun, tampaknya karena hubunganku dengannya, efek dari pemurnian eliksir lebih dari 10 kali lebih baik bagi mereka daripada bagi orang lain. Gu Changge tersenyum kecut, memperlihatkan wajah yang tampaknya tidak mengerti alasannya. Mereka yang ada hubungannya denganmu. Apakah leluhur keluarga Gu termasuk di antara mereka? Ye King tertegun sejenak dan bertanya sambil mengerutkan kening. Dia tidak termasuk, hanya beberapa istri saya yang memiliki efek khusus ini. Gu Changge menggelengkan kepalanya dan berbicara jujur. Petik 2. Sepertinya ini ada hubungannya dengan kultivasi ganda. Cukup, konstitusimu terlalu istimewa, bahkan aku tidak bisa melihatnya.
Prasasti rumit dan kuno di atas tulang akarmu tidak dapat dipahami oleh orang sepertiku. Mungkin ada hubungannya dengan itu. Kamu boleh pergi. Aku tidak akan membicarakan masalah ini kepada orang lain. Ketika kamu berencana membawa mereka ke negara bagian tengah di masa depan, kamu bisa saja membiarkan mereka bergabung dengan Sekte Pedang. Ye Qing mengangguk pelan, menebak kemungkinan penyebabnya dalam hatinya. Melihat bahkan leluhur keluarga Gu tidak dapat menikmati peningkatan 10 kali lipat ini, jelas bahwa itu tidak dicapai melalui garis keturunan. Dan karena keempat istrinya semuanya memiliki efek khusus ini, penyebabnya menjadi jelas, itu karena kultivasi ganda pada malam pernikahan mereka. Bab 269, memilih tanah yang diberkati, Han-Han kecil berjasa. Ketika Gu Changge kembali ke istananya sendiri, dia mendapati Dongfang Mingyue sedang duduk di meja, tampaknya telah meninggalkan meditasinya beberapa waktu lalu. Kemana saja kamu, suamiku? Mungkinkah kamu pergi ke lembah Wanhua? Belum sempat dia muncul, Dongfang Mingyue melompat ke sisinya seperti anak kucing, mengendusnya 2 kali, dan memeriksanya dengan saksama. Saya baru saja kembali ke domain utara. Gu Changge menggelengkan kepalanya tak berdaya, mengatakan kebenaran. Oh, kupikir kau diam-diam mencari gadis tulang menawan dari lembah Wanhua. Aku keluar dari meditasi hanya untuk mendengar rumor tentang kamu yang mengembangkan rasa sayang terpendam saat bertanding dengan Meyer dari lembah Wanhua, cek-cek. Dongfang Mingyue menggoda dengan nada main-main, sambil menggoyangkan token geokomunikasi di tangannya. Kasih sayang yang tersembunyi. Kapan ini terjadi, dan kenapa aku tidak mengetahuinya? Gu Changge mengangkat alisnya sedikit. Interaksinya dengan gadis dari lembah Wanhua hanyalah pertarungan biasa, setelah itu dia langsung kembali untuk menutup diri dan bermeditasi. Terlebih lagi, Su Meyer memberinya rasa bahaya. Meskipun pengaruh tulang menawan miliknya terhadapnya sangat kecil, dia tetap tidak suka perasaan dipengaruhi oleh orang lain. Tidak tahu, berita ini tersebar di seluruh negara bagian tengah, dan bahkan keluarga Dongfang pun telah menerima beritanya. Itulah yang diceritakan oleh klanku. Dongfang Mingyue mengernyit sedikit. Jika suaminya memang memiliki perasaan terhadap Su Meyer, tidak banyak yang bisa dia katakan. Bagaimanapun, dia sudah menjadi pasangan Tao keempatnya, jadi apa bedanya dengan pasangan Tao kelima atau keenam? Berita dari klan itu tidak dimaksudkan untuk memberitahunya, itu murni gosip, sementara yang lain mencoba mengonfirmasi keakuratannya darinya. Tetapi sekarang, segala sesuatunya tampak tidak benar. Dalam kesannya, suaminya bukanlah orang yang akan bicara omong kosong tentang hal-hal seperti itu. Kalau dia benar-benar jatuh cinta pada seseorang, dia akan jatuh cinta, tanpa perlu menipunya. Sudah menyebar kemana-mana. Cek, sepertinya mereka benar-benar menginginkan tubuhku. Gu Changge bergumam, agak terkejut sendiri. Petik 2 petik 2. Mengapa aku merasa seolah-olah kaulah yang memiliki tulang menawan, dan sebaliknya dialah yang menginginkan tubuhmu? Dongfang Mingyue memutar matanya, agak terdiam. Namun keduanya tidak terlalu memikirkan masalah ini. Dengan sebuah pikiran, Gu Changge menukar beberapa ramuan. Penukaran, 1 pil tulang akar kelas 5+100, 1 pil pemahaman kelas 5+100. Ramuan telah dikirim ke ruang sistem. Total pengeluaran, 40 juta poin atribut. Host yang tersisa, 126.633.000 poin atribut. Setelah pelajaran sebelumnya, dia belajar untuk berhati-hati. Dia memutuskan untuk tidak langsung menukarkannya dengan ramuan kelas 6 yang terakhir, melainkan terlebih dahulu meningkatkan tulang akarnya ke tubuh Dao ekstrim. Akan lebih baik baginya untuk hadir saat ramuan terakhir disempurnakan, guna menghindari kecelakaan yang tidak diharapkan. Bagaimana jika ia tertunda oleh sesuatu dan tidak dapat membantu melewati masa kesengsaraan, sehingga menyebabkan orang tersebut binasa di bawah masa kesengsaraan surgawi? Dengan jentikan tangannya, dia mengeluarkan 2 kotak kayu dan memberikannya kepada Dongfang Mingyue. Mengapa Anda memberiku ramuan ajaib begitu aku keluar dari meditasi? Ini tidak pantas. Mata Dongfang Mingyue berbinar saat melihat ramuan itu, namun dia mengerutkan bibirnya, meraih pergelangan tangannya, dan menariknya ke arah ruangan. Gu Changge sudah terbiasa dengan temperamennya. Sambil tersenyum tipis, ia berinisiatif menggendong sang putri dalam pelukannya dan berjalan memasuki ruangan. Meskipun ruangan-ruangan di istana ini dibuat secara khusus dan indera ilahi tidak dapat melihat menembusnya, ia masih terbiasa memasang beberapa penghalang demi privasi. Beberapa hari kemudian, Dongfang Mingyue merasa puas dengan ramuan tersebut dan melanjutkan meditasinya. Dia menyatakan niatnya untuk memanfaatkan ramuan itu guna langsung mencapai kesempurnaan alam tak terbatas tingkat ke-7. Kurasa aku harus kembali ke domain utara dalam 2 bulan lagi. Saat ini, sesi meditasi saya berlangsung agak lama. Saat Gu Changge mempertimbangkan apakah akan melakukan meditasi singkat, tanda pewaris suci di pinggangnya memancarkan cahaya redup. Itu adalah sekte yang memanggilnya. Sepertinya masalah kepindahan keluarga Gu ke negara bagian tengah sudah diselesaikan. Mata Gu Changge berbinar, dia langsung menebak alasan pemanggilan sekte. Tanpa menunda lagi, dia langsung menuju aula utama Sekte Pedang.
Sepanjang jalan, para pengikut Sekte Pedang yang melihatnya membungkuk hormat sambil memberi salam, kakak senior Gu. Atau sekadar berkata, salam, pewaris suci. Bahkan para tetua Sekte Pedang di alam bijak pun menyambutnya dengan membungkuk sopan. Meskipun dia masih berada di alam pemusnahan tingkat 9, jika berbicara tentang kekuatan tempurnya yang sebenarnya, dia mungkin tidak lebih lemah dari ahli alam petapa manapun. Adapun nilai dan peranannya, tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan Dewa Tanah abadi manapun dari alam Dewa Tanah. Sekte Pedang tidak mampu membiarkan dia menderita bahkan kecelakaan sekecil apapun, dan apakah mereka dapat mengandalkan bantuannya untuk mengatasi kesengsaraan dan mengantar era kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Sekte Pedang bergantung pada pertumbuhannya. Dengan cepat, ia tiba di aula utama, tanpa menemui halangan apapun di sepanjang jalan. Saat memasuki aula, dia mendapati sang leluhur tampaknya telah tiba beberapa waktu yang lalu. Salam, Master Sekte, salam untuk semua tetua. Gu Changge membungkuk kepada Raja Wu Hen yang duduk di panggung tinggi dan memberi hormat kepada orang-orang di sekitarnya. Adapun sang leluhur, mereka saling bertukar pandang, tanpa berkata apa-apa lagi. Sebelumnya kau mengajukan permohonan kepada Sekte untuk sebidang tanah di wilayah Sekte Pedang untuk keluarga Gu. Kami sekarang telah memilih beberapa lokasi untuk Anda, pilihlah salah satu yang memuaskan Anda. Semua tempat ini kaya akan energi spiritual, yang jauh lebih unggul daripada kekuatan kelas 2 biasa jika ditempatkan di luar, dan hampir sama terkonsentrasinya dengan kekuatan kelas 1. Lagi pula, tempat ini tidak terlalu jauh dari gerbang gunung Sekte Pedang kita, hanya kurang dari 10.000 mil jauhnya, Sekte Pedang juga dapat memberikan dukungan untuk masalah apapun. Raja Wu Hen mengangguk pelan memberi isyarat, lalu berbicara langsung. Pada saat yang sama, tatapannya beralih ke seorang tetua, yang segera melambaikan tangannya, menggunakan energi spiritual untuk membentuk beberapa lukisan. Setiap lukisan dapat dikatakan berisi gua surga tanah terberkati. Leluhur, Gu Changge menggenggam tangannya sebagai ucapan terima kasih, lalu menoleh ke tetua di sampingnya. Lagi pula, pindah ke negara bagian tengah merupakan masalah besar bagi keluarga Gu, jadi sudah seharusnya leluhur yang memilih. Lebih baik kau saja yang melakukannya. Lagi pula, kesempatan ini kau peroleh demi keluarga Gu. Gu Haitang menggelengkan kepalanya pelan dan berkata sambil tersenyum tipis. Masing-masing tempat ini pada hakikat hanya memiliki sedikit perbedaan, hanya pada pemandangannya saja, ada yang memiliki lebih banyak gunung, ada yang dekat dengan air, atau terletak di daratan datar. Dalam hal konsentrasi energi spiritual, tidak ada banyak perbedaan. Karena leluhurnya telah berkata demikian, Gu Changge tentu saja tidak akan bersikap sopan. Pandangannya menyapu seluruh lukisan, mencoba memilih satu yang menurutnya paling enak dipandang. Namun, tepat pada saat itu, perintah sistem berbunyi di benaknya. Pasangan Tao, Yuan Yabai tahap tengah alam tak terbatas memurnikan pil tulang akar tingkat ke-6+1 pil pemahaman tingkat ke-6+1 berbagi efek secara langsung. Mendengar perintah itu, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, betapa sempurnanya waktu ini. Apakah kamu sudah menentukan pilihan? Raja Wu Hen bertanya dengan santai, lalu menambahkan, perbedaan antara tempat-tempat ini tidaklah signifikan, pilih saja yang menurutmu enak dipandang. Namun Gu Changge menggenggam kedua tangannya dan berkata, tolong biarkan Changge menentukan pilihannya nanti, aku punya masalah mendesak yang harus diselesaikan sekarang. Raja Wu Hen sedikit mengernyit, agak bingung. Para tetua yang berdiri di samping aula besar juga sedikit mengernyit. Mungkinkah Sein Gu tidak puas dengan lokasi ini? Nanti saya jelaskan detailnya kepada semua orang, mohon maaf. Sambil berbicara, Gu Changge telah berubah menjadi cahaya yang menerobos, langsung meninggalkan aula utama. Ketika dia kembali ke aula besar di kaki Gunung Pedang, dia mendorong pintu kamar Yuan Yabai. Tuan suami, Yuan Yabai, dengan mata mengantuk, menyeka air liur dari sudut mulutnya dan memandang dengan bingung. Karena tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, Gu Changge hanya memeluk pinggangnya dengan satu tangan dan langsung menuju ke platform kenaikan. Meskipun dia tidak berencana menggunakan platform kenaikan untuk melindunginya dari petir kesengsaraan, dengan banyaknya kultivator dari Sekte Pedang di sekitarnya, menjalani kesengsaraan di platform kenaikan adalah pilihan yang paling aman, bebas dari gangguan lain. Dalam beberapa tarikan napas, dia telah membawa Han-Han kecil yang kebingungan ke depan panggung kenaikan. Penatua Wang, yang bertugas di panggung kenaikan, segera menyambutnya begitu melihat sosoknya, bolehkah saya tahu apa perintah Santo Gu? Saat dia bicara, dia tiba-tiba mendongak tajam, merasakan aura kesengsaraan surgawi yang sangat familiar. Santo Gu akan melewati kesengsaraan. Tetua Wang menghirup udara dingin, apakah Santo Gu telah mencapai titik menerobos ke alam bijak secepat itu setelah bergabung dengan Sekte Pedang? Tapi aura kesengsaraan surgawi ini tampak agak aneh. Kekuatan biasanya berkorelasi dengan intensitas kesengsaraan, namun kesengsaraan surgawi ini bahkan tampak lebih lemah daripada kesengsaraan seorang kultivator biasa yang menerobos ke alam sage, bagaimana ini bisa menjadi awan kesengsaraan Sein Gu?
Setelah mengamati lebih dekat, dia juga menyadari bahwa alam Seingu berada pada tahap awal alam pemusnahan tingkat ke-9, bukan kesempurnaan, yang membuatnya semakin mustahil baginya untuk memperoleh kesengsaraan surgawi. Tolong bantu aktifkan susunan platform kenaikan, tetua, untuk mencegah keterlibatan sesama anggota Sekte Pedang. Gu Changge meninggalkan kata-kata itu tanpa penjelasan panjang lebar, lalu melangkah ke platform kenaikan bersama Yuan Yabai, berdiri di dalam susunan tersebut. Kemudian dia melepaskannya, membiarkan Han-Han kecil berdiri di platform kenaikan. Tuan suami, apa yang terjadi? Yuan Yabai berkedip, tidak yakin mengapa tuan suami tiba-tiba membawanya ke sini, tetapi dia merasakan sensasi yang tidak enak di hatinya. Untungnya, dengan Lord Husband di sisinya, dia tidak terlalu memperhatikan perasaan itu. Jika ada Lord Husband, bagaimana mungkin ada bahaya? Kesengsaraan. Anda hanya perlu menonton dengan tenang, tidak perlu khawatir. Gu Changge mengacak-acak rambutnya dan kemudian menatap awan kesengsaraan yang sudah mulai berkumpul. Santo Gu, apa ini? Kau akan melewati kesengsaraan untuk gadis muda ini. Penatua Wang tidak menunda dan segera mengaktifkan susunan besar platform kenaikan, tetapi dia bingung mengapa Santo Gu membawa gadis muda itu ke sana. Tak lama kemudian, sebuah kemungkinan yang mengejutkan muncul dalam benaknya, malapetaka surgawi ini tidak disebabkan oleh Sein Gu, melainkan oleh gadis muda itu. Dia tak habis pikir kenapa seorang gadis muda alam tak terbatas tingkat ke-7 bisa mendapat kesengsaraan surgawi, meskipun dari klan naga, mereka hanya perlu melewati kesengsaraan ketika menerobos ke alam petapa. Namun dilihat dari tindakan Sein Gu, dia sudah bisa menebak rencananya. Menanggapi pertanyaannya, Gu Changge hanya mengangguk kecil, diam menunggu kesengsaraan surgawi menyatu sepenuhnya. Dalam waktu singkat, beberapa sosok muncul di sekitar platform Ascension. Terutama para tetua yang sebelumnya berada di aula utama, karena penasaran mengapa Sein Gu tiba-tiba pergi, tentu saja mengikutinya. Melihat awan kesengsaraan berkumpul, mereka menebak situasi umum setelah beberapa saat terdiam tertegun. Mendesis. Apakah Sein Gu berencana melakukan keajaiban yang sama seperti sebelumnya, melewati kesengsaraan untuk orang lain? Sepertinya begitu, tidak diragukan lagi. Tapi gadis muda itu, bagaimana mungkin seorang siswa kelas 7 mendapat malapetaka surgawi? Para tetua Sekte Pedang saling berpandangan, semuanya dengan ekspresi terkejut namun bingung. Bahkan para penguasa tertinggi kehormatan dari alam raja sejati yang datang dari aula utama menyaksikan kejadian itu, alis mereka berkerut sambil berpikir. Bahkan Raja Wu Hen, yang berada jauh di aula utama, juga mengarahkan pandangannya ke arah panggung kenaikan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, anak ini, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membantu orang lain melewati kesengsaraan. Leluhur keluarga Gu tetap tenang, hanya tiba di luar platform kenaikan, diam-diam menonton. Dia memiliki kepercayaan penuh pada Gu Changge, tidak ada kekhawatiran tentang tindakan apapun yang diambil pemuda itu. Tak lama kemudian, awan kesengsaraan terbentuk sepenuhnya. Gu Changge, seperti biasa, langsung memasuki awan kesengsaraan dan mulai dengan gencar menjalankan teknik kultivasinya, menyempurnakan asal mula kesengsaraan surgawi untuk digunakannya sendiri.